Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dahsyat. Allahu Akbar. Gitu ya, pakai dahsyat. Alhamdulillah. Dahsyat. Allahu Akbar. Bagaimana semua kabarnya? Alhamdulillah. Dahsyat. Allahu Akbar. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Syekhul Al-Mukarram Ustaz Abdul Khabir selaku Dewan Guru, selaku pribumi di sini. Yang saya hormati para panitia Rihlah Masjid Mas'a, yang saya hormati para peserta Rihlah Masjid Mas'a. Mengawali kajian sore hari ini, kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum waktu ini saya serahkan kepada pemateri, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan. Yang pertama yaitu setelah nanti pemateri menyampaikan ilmu-ilmunya, mohon kepada semuanya untuk tidak memegang handphone, ya. Handphonenya dimatikan apa di silent? Di silent ya, di silent, disimpan. Kita buka mata hati kita siap untuk menerima ilmu, karena panitia dari awal memang mengingatkan kepada semuanya, kita di sini itu untuk belajar, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau niat kita lurus, insyaallah kalau niat kita benar, Allah akan senantiasa melindungi kita, menjaga kita dari segala macam bahaya. Baik, tidak panjang lebar, saya langsung serahkan kepada pemateri, kepada yang terhormat Al Ustaz Abdul Khabir. Falyatafadhal alaihi masykuran. Jazakallahu khairan. Ustaz Ukon, masyaallah. Ini harus taat sama kameramen ini. Kok ada itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak kurang semangat ya? Anak-anak muda kok nyender-nyender gitu, kesannya kayak kakek-kakek Ya, gitu ya. boleh maju sedikit. Orang tua. Boleh maju. Ya silakan maju-maju. Anak muda tuh harus kelihatan semangat ya. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih disenangi oleh Allah daripada mukmin yang lemah atau yang dhaif. Ya. Saya ulangi salamnya biar lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman karena supaya kita nggak terlalu jauh jarak. Ya. Kalau memanggil anak-anak juga kayaknya kurang pantas. Manggil saudara-saudara kayaknya terlalu formal ya.
Jadi saya panggil teman-teman saja. Teman-teman sekalian, pertama-tama sudah pasti kita selalu mengawali pertemuan-pertemuan kita dengan mengucap syukur, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu hanya satu dari sekian banyak praktek syukur. Yang paling minim, itu sudah paling minimal ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan sampai saat ini mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu tidak terusir dari telaganya Rasulullah. Telaga apa namanya? Telaga warna. Telaga Kausar, ya. Yang nanti di akhirat ternyata Rasulullah sendiri tidak tahu yang mana yang hakikat menjadi umatnya dan mana yang tidak. Rasulullah sendiri seorang Rasul, seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat kedudukannya, ya, paling dekat dengan Allah, tapi beliau pun tidak tahu. Sampai-sampai ia protes kepada Allah, ya Allah, itu umatku, itu umatku, saat umatnya berkumpul di Telaga Kausar. Namun para malaikat atas perintah Allah mengusir sebagian, diusir, ya, jangan sampai mendekat kepada telaga tersebut. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah, itu umatku, itu umatku. Tapi kemudian Allah menjawab apa? Allah menjawab bahwa, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kamu gak tahu apa yang dilakukan oleh sekelompok yang mengaku sebagai umatmu ini. Kemudian mereka dengan apa yang mereka lakukan itu keluar dari baris atau keluar dari saf-saf umat Rasulullah, ya. Jadi ternyata kita kenapa selalu diperintah, diarahkan, diajari untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah, dan juga supaya dinasihati supaya terus berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Karena itu banyak dari kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi sesungguhnya kita tidak mencinta, ya. Sama mungkin seperti ada seorang pemuda yang mengaku mencintai Ahwat, tapi apa yang dia lakukan ternyata dia merusak si Ahwat tersebut. Nah, itu bukan cinta, ya. Kalau mencintai pasti dia mengajaknya kepada yang lebih baik. Nah, itu teman-teman sekalian. Maka hari ini mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berikhtiar menjadi umat Rasulullah yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya diberikan amanah oleh panitia nih. Diberikan amanah oleh panitia untuk menyampaikan materi yang intinya supaya bukan ada yang ngantuk, Pak. Sebentar lagi kopinya datang, ya, tenang. Sebentar lagi kopi dan teh serta makanan ringannya datang, ya. Jadi jangan khawatir. Cuacanya mendukung, ya. Capek lah kita di sini disemalkan, Masya Allah. Tinggal tidurnya. Tapi kalau tidur sore, ya teman-teman sekalian, itu ada kemudaratan, ya. Orang-orang yang tidur sore itu, kata para ulama, dia akan mewarisi apa? Mewarisi kepikunan atau kefakiran, ada yang lebih parah. Mewarisi kefakiran di akhirat. Jadi orang-orang yang tidur pagi, para ulama, dia
akan mewarisi kefakiran di dunia. Jadi orang-orang yang suka tidur pagi itu susah suksesnya, katanya begitu ya. Baik teman-teman sekalian, hari ini ada insya Allah 3 hal yang menurut saya penting untuk saya sampaikan. Ada 3 hal yang mudah-mudahan ketiga-tiganya ini bisa diingat faedahnya dan bisa diambil pelajaran, diamalkan. Yang pertama, ini pelajaran hidup teman-teman sekalian. Namun sebelum saya ulas, kayaknya butuh perkenalan deh kayaknya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang gitu. Saya kudu kenalan dulu. Nama saya tadi sudah disebutkan, Abdul Khabir Barokah. Biasa kalau teman-teman menyingkat karena terlalu panjang jadi Akbar ya. AKBAR ya, barokahnya disingkat. Saya berasal dari Sulawesi, dari Buton. Saya merantau dari tahun 2007 ke Bogor. Ada beberapa yang kenal saya kemarin, tanya tadi ya, pernah di Borces ya? Iya, saya betul sejak 2008 menjadi guru di Borces sampai 2019. Ya, jadi saya 11 tahun magang di Borces di Pak Mustahidin dan Ulas. Saya magang menjadi guru, menjadi pembantu kepala sekolah dan pembantu yayasan dan sebagainya. Lalu kemudian 2019 saya pensiun. Saya putuskan untuk pensiun. Ya, lalu kemudian mendirikan sekolah Abdurrahman bin Auf Islamic School yang di Bogor. Sekolah anaknya Pak Dedi udah lulus, alhamdulillah 3 tahun. Aiman ya. Yang besar juga anaknya Rifki mengabdi juga di Abais ya, sambil kuliah. Lalu tahun 2020, setahun kemudian saya mendirikan di sini Imam Bukhari Boarding School, pesantren tahfiz Imam Bukhari Boarding School, dan mulai beroperasi tahun 2021. Kalau di Bogor mulai dibangun 2019, 2020 mulai berjalan. Jadi beda setahun dengan di sini. Kemudian usia saya saat ini sudah 40 tahun. 40 tahun itu sudah lebih dari setengah usia umat Rasulullah. Kemudian anak alhamdulillah baru dapat 4. Alhamdulillah, targetnya 10. Agung. Iya, targetnya memang 10. Tapi kata istri saya baru dapat segitu udah ada capek gitu. Gak apa-apa, nanti kita minta tolong yang lain. Ada istri saya juga. Ya baik teman-teman sekalian, itu tadi perkenalan, insya Allah cukup ya. Jadi saya basicnya seorang guru sama dengan Ustaz Ikon tadi. Kemudian hari ini orang-orang memanggil saya Ustaz, saya berhusnuzon saja. Ustaz itu kan bahasa Arab dari guru juga ya. Kalau Ustaz dalam arti seorang yang alim, yang banyak ilmu, kayaknya juga belum sampai ke sana. Ya, bisa berhusnuzon, mudah-mudahan terus belajar dan bisa punya ilmu yang banyak. Amin. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah saya sampaikan di awal, kayaknya sudah saya sampaikan di awal bahwa saya akan menyampaikan 3 hal, tidak banyak ya. Yang pertama teman-teman sekalian, tolong diperhatikan. Ini remaja, pemuda, ini harus punya mindset ini dulu. Ya.
Nanti sebelum saya lanjut ke penjabaran materi-materinya. Mindset itu adalah pola pikir yang harus tertanam dalam pikiran alam bawah sadar kita. Jadi kalau hanya kita berpikir sekali, itu belum jadi mindset, ya. Tapi kalau sudah sampai mendarah daging bahasanya, sudah sampai pada tahap alam bawah sadar kita, dimanapun kita berada, pemikiran itu kita bawa, ini sudah jadi mindset. Maka yang pertama sekali untuk seorang pemuda harus memiliki mindset tentang akhirat. Hidup itu untuk akhirat. Cek. Kayaknya ganti baterai. Harus yang baru semua. Oke. Mengapa ini penting teman-teman sekalian? Saya yakin setiap kalian pasti ingin sukses kan? Benar? Atau mau jadi gembel? Ada yang mau jadi gembel coba angkat tangan. Di masa yang akan datang mau jadi orang sukses atau mau jadi gembel? Yang kencang dong suaranya. Mau jadi orang sukses atau mau jadi gembel? Sukses. Maka yang paling utama kalian jadikan sebagai fondasi dalam hidup, dengarkan ini. Ini nasihat dari guru saya dan selalu saya sampaikan. Kalau ada orang beli kambing, kira-kira dikasih tali atau enggak? Kasih tali, ya. Bahkan wajib tuh ya, ada talinya. Beli domba atau beli sapi, pasti dikasih tali buat megangnya. Kalau orang beli tali, dapat kambing atau dapat sapi nggak? Hah? Nggak dapat. Beli tali 1 meter dapat bonus kambing nggak? Dapat. Beli tali 1 gulung dapat bonus kambing nggak? Enggak ya. Beli 10 gulung deh di toko material, nggak dapat juga ya. Jadi ini analogi dari pemikiran antara dunia dan akhirat. Apa itu kambing? Apa itu kambing? Akhirat. Apa itu tali? Dunia. Kenapa? Karena tali itu hanya bagian dari fasilitas, hanya apa namanya? Pelengkap lah gitu ya, untuk bisa mengamankan akhirat. Soalnya kalau nggak ada tali, domba atau kambing kita, sapi kita bisa kabur nggak? Bisa ya? Bisa. Maka ini juga wajib harus ada. Tes. Jadi saya gambarkan supaya kalian gampang ingat. Mindset kita dalam hidup yang harus jadi tujuan itu kambingnya atau talinya? Kambingnya. Maka yang harus jadi tujuan awal kita adalah akhirat. Karena kalau tujuannya kambing, ketika akhirat kita dapat, maka kita dapat jaminan pasti talinya ada. Benar nggak? Beli kambing sama orang, saya nggak mau beli kecuali ada talinya, dikasih. Bahkan kita nggak minta tali, pasti dikasih sama penjual. Benar apa benar? Benar ya. Tapi kalau beli tali, antum maksa-maksa tukang jual tali untuk dikasih domba, dapat nggak? Sampai lu marah-marah juga nggak bakal dapat. Maka ini analogi yang sangat pas untuk
kita berdasarkan dalil-dalil yang nanti saya sebutkan. Berapa banyak dari manusia, dari kita nih, orang yang selalu dalam hidupnya selalu fokus mencari rezeki? Hampir semua. Ya. Sampai-sampai doanya rezeki. Doanya loh, doa setiap saat itu mintanya rezeki. Sampai nanti yang akhwat dikasih ikhwan yang nama rezeki. Gitu. Sehari mulai dari bangun pagi pergi bekerja mencari rezeki. Ya. Saya nggak bilang mencari dunia, enggak, mencari rezeki. Pulang sampai di rumah capek, tapi masih mikirin kerjaan besok, rezeki lagi. Ya. Karena yang dianggap rezeki itu berupa materi. Padahal kata Allah di dalam surah Hud, ya, Allah itu sudah jamin rezeki kita. Kita mau tinggal di mana saja, rezeki kita pasti datang. Yang nganterin rezeki itu malaikat. Yakin apa enggak nih? Yakin ya? Pernah kok dibuktikan oleh dua imam besar, Imam Malik dan Imam Syafi'i, antara murid dan guru dan murid. Kata Imam Malik, wahai Syafi'i, saya meyakini, saya berpendapat bahwa rezeki itu akan datang kepada si pemilik rezeki walaupun dia tidak berikhtiar. Kata Imam Syafi'i, oh enggak, wahai guru, pendapat saya kita harus berikhtiar dulu baru dapat rezeki. Lalu tidak ketemu dua pendapat ini, Imam Syafi'i ingin membuktikan bahwa pendapatnya yang paling benar. Dia pergi keluar ke kebun, apakah itu kebun kurma atau kebun anggur, wallahu alam. Kemudian dia menawarkan diri untuk tenaganya. Saya boleh nggak bantu di sini? Boleh. Setelah dia membantu mengerjakan pekerjaan di kebun, lalu dia dapat hadiah satu tempat kurma. Kemudian dia merasa, oh iya, saya benar pendapat saya harus ikhtiar dulu kemudian dapat rezeki. Kemudian dia bawa kepada gurunya, wahai guru, Imam Malik, pendapat saya benar. Saya berikhtiar hari ini, tadi saya ke kebun, kemudian saya dapat rezeki ini. Kata Imam Malik, bagi saya pendapat saya benar. Walaupun saya tidak berikhtiar, saya nggak kemana-mana, saya akan dapat rezeki. Ya. Kenapa? Pada saat ada kurma di depannya dibawa oleh Imam Syafi'i, lalu Imam Malik berkata, saya boleh makan? Boleh. Untuk engkau wahai guru. Imam Syafi'i memberikannya untuk gurunya. Lalu kata Imam Malik, buktinya ini, saya ke kemana-mana hari ini rezekinya datang. Yang bawain Imam Syafi'i. Jadi mindset yang pertama dari saya ingin katakan bahwa teman-teman sekalian, kita harus menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utama kita. Kalau ingin dunia kita itu bisa datang dengan sendirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kalau orang takwa, jadi untuk datangkan dunia itu bukan usaha yang keras, bukan banting tulang, bukan. Tapi yang mendatangkan dunia adalah takwa. Maka ketika orang menjadikan tujuannya akhirat, berarti dia menjadikan dirinya takwa. Boleh kita bekerja, boleh kita berusaha dan sebagainya, memang itu kewajiban kita. Tapi mindset yang utama, kita harus jadikan akhirat kita sebagai utama. Ini nanti berkaitan dengan antum sebagai pemuda dan remaja masjid ya.
Itu yang pertama. Jadi teman-teman sekalian, walaupun hari ini judulnya apa? Rihlah ya. Judulnya rihlah ya. Rihlah tuh jalan-jalan ya, tamasya. Tapi jika antum jadikan rihlah ini sebagai niat tujuannya akhirat, antum dapat pahala. Tapi kalau rihlahnya hanya sebagai rihlah biasa, ya, walaupun diganti dengan bahasa Arab yang bahasa Indonesianya piknik, tamasya gitu ya, jalan-jalan, jadi rihlah. Kalau niatnya karena dunia, tidak akan dapat pahala. Ya. Tapi kalau kita jadikan ini niat akhirat, makan kita dapat, ya, minum dapat, kopi dapat dan sebagainya. Dunianya itu. Nah, itu teman-teman sekalian. Lalu kemudian pesan saya yang kedua, ya, yang ingin saya sampaikan kepada antum semua, bahwa para pemuda dengerin, ya. Pemuda ini adalah tanggung jawab dua. Dia memiliki dua tanggung jawab dibanding orang tua. Ya. Kenapa kok? Setahu saya orang tua itu tanggung jawabnya lebih besar. Ternyata enggak. Pemuda itu memiliki dua tanggung jawab. Apa itu? Tanggung jawab yang pertama, dia sebagai pemegang estafet perjuangan orang tua. Baik dan buruknya masa yang akan datang tergantung pada siapa? Pemuda. Hari ini antum semua rusak, masa 10 tahun, 20 tahun yang akan datang rusak. Ya. Kalau orang tua hari ini nggak ke masjid, orang tua hari ini nggak ke masjid, yang paling 10 tahun, 20 tahun meninggal, udah selesai. Tapi kalau pemuda hari ini nggak ke masjid, coba tanggung jawabnya seberapa tahun? Di masa tua kita, anak-anak kita, dua tanggung jawab. Maka kalau hari ini orang-orang di masjid itu yang kelihatan hanya orang tua-tua, yang pertama kali kita nggak boleh nyalahin mereka. Nyalahin anak, maksudnya yang pertama kali nggak boleh nyalahin anak muda. Salah ya. Tapi yang pertama kali coba introspeksi orang tua. Dulu mereka bagaimana? Masa mudanya ke masjid apa enggak? Ya. Dimulai dari masa muda. Kita ambil gambaran, kita ambil contoh di zaman Rasulullah. Siapa yang menjadi penghuni-penghuninya masjid? Para pemuda. Ya. Sebutkan. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Abdullah bin Abbas. Siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud. Siapa lagi yang muda-muda? Salman Al-Farisi. Siapa lagi? Siapa? Abdullah bin Sahar, Abu Hurairah. Ya. Dan masih banyak lagi pemuda. Pemudinya ya, akhwatnya. Aisyah binti Abu Bakar. Siapa lagi? Hafsah binti Umar. Pemuda-pemuda yang mereka tercatat namanya sampai saat ini di hadis-hadis. Nama-nama mereka tercatat. Bahkan salah satu perawi hadis terbanyak adalah seorang pemuda di masa Rasulullah. Dan salah satu ulama tafsir terhebat di masa Rasulullah dan di masa setelahnya adalah sahabat muda Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Umar. Waktu masa Rasulullah mereka usianya belasan tahun. Jadi suksesnya masa yang akan datang, lihat pemudanya.
Kalau hari ini di masjid itu hanya satu saf, semuanya diisi oleh orang tua, bisa dipastikan pemuda 20 tahun yang lalu berarti mereka tidak perhatian dengan masjid. Iya, yakin itu, mesti begitu. Ya. Tahun 2023 kita sudah jarang melihat wanita-wanita atau muslimah yang pakai kerudung lilit-lilit leher, benar nggak? Ya. Padahal 20 tahun yang lalu kita masih banyak sekali melihat muslimah yang tidak berkerudung. Namun kemudian ada seperti sebuah arus kebangkitan muslim, yang mana waktu itu banyak para pemuda lah yang pertama. Siapa sih yang mencontohkan tuh pakai kerudung syar'i? Pemuda kan, pemudi kan. Kemudian siapa yang lalu kemudian datang ke kajian yang meramaikan masjid-masjid? Pemuda-pemuda. Lalu kemudian 20 tahun yang akan datang, 20 tahun saat ini kita melihat banyak sekali kajian-kajian Islam. Jadi kalau hari ini yang kedua tadi saya sampaikan, kalau hari ini antum melihat kekosongan masjid, maka harus diisi oleh para pemuda. Supaya apa? 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, masjid penuh dengan antum yang sudah jadi tua, ya, antum yang sudah jadi tua, kemudian ditambah dengan anak-anak antum yang mencontoh antum. Maksudnya apa? Mata rantainya kita putus, supaya di masa yang akan datang Islam ini akan berjaya. Kalau kayak tadi azan sudah dikumandangkan, bahkan iqamah, ya, sudah sampai iqamah, yang di masjid masih orang tua. Jadi masih yang pakai baju biru doang, udah yang panitia ya. Pesertanya belum ada loh. Ini kondisinya dekat dengan masjid. Ya. Bagaimana kalau di rumah? Ini kan berarti cerminan bahwa hari ini kita belum menjadi ahlul masjid. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang lumayan panjang. Kata Rasulullah, di akhir nanti, di yaumil akhir, di hari kiamat nanti, akan ada atau akan tiba kondisi di mana matahari itu didekatkan. Matahari didekatkan dan panasnya sangat luar biasa, sampai keringatnya seseorang, keringat kita di manusia membanjiri sampai ke dada, sampai ke mulut, sampai ke hidung. Keringat kita membanjiri. Lalu di saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah itu yang terselamatkan dari kondisi itu. Dan kata Rasulullah SAW, salah satu golongan yang mendapatkan naungan di yaumil akhir nanti adalah pemuda. Ya. Pemuda yang apa? Yang menghabiskan atau yang mencintai masjid, yang menghabiskan waktunya memikirkan agamanya dan mencintai masjid. Hatinya selalu terpaut ke masjid, senang ada di masjid. Maka kalau
kita ingin, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau kita ingin berada atau menjadi golongan yang diselamatkan oleh Allah di yaumil akhir nanti, maka kita harus mencintai masjid. Lalu bagaimana caranya? Gimana Ustaz supaya saya punya atau terpaut hati saya di masjid, supaya saya mencintai masjid, gimana caranya? Karena kalau kita berharap contoh dari orang tua kita kayaknya sudah terlambat. Mestinya kan dari kecil tuh, tadi ngobrol sama Pak Denny, ini caranya gimana untuk membuat anak-anak itu mau atau mencintai masjid? Ya, kalau di zaman kita karena semua orang lahir sudah dalam keadaan muslim, ya harus diajari dari mulai bayi. Sering diajak ke masjid anak kecilnya. Tapi sekarang bagaimana kalau yang pemuda? Yang mungkin datang ke masjid hanya pada saat Ramadan, pekan pertama. Benar ya? Datang ke masjid itu semangatnya hanya pada saat bulan Ramadan di pekan pertama, ya. Nggak sampai pekan terakhir. Nah, sebenarnya yang paling utama atau yang bisa kita lakukan adalah menguatkan tauhid. Ini kalau bicara tauhid ntar panjang ya. Tapi simpelnya begini. Tadi kan di awal sudah disampaikan di poin yang pertama apa tadi? Mindset kita harus mindset akhirat ya. Jadi tauhid itu kan mengesahkan Allah, ya, atau menyembah kepada Allah satu-satunya. Tapi untuk para pemuda yang ingin mencintai masjid, bagaimana menguatkan tauhid supaya bisa cinta kepada masjid? Bahwa kita harus memahami hidup kita ini gimana? Mati dan hidupku hanya untuk Allah. Ya. Kan begitu tauhid. Kalau hari ini kita hidup semua pemberian dari Allah, maka tidak pantas bagi kita pemberian dari Allah tapi kita gunakan bukan untuk Allah. Kira-kira begitulah. Dan harus kita ingat bahwa semakin banyak yang kita berikan kepada Allah, maka semakin banyak pula Allah akan memberikan kepada kita. Ini sudah, kalau udah lebih dari 30 menit itu biasanya udah hilang konsentrasi. Masih semangat kan dia? Masih semangat. Jadi yang pertama tadi apa? Mindset akhirat. Mindset akhirat. Contohnya apa tadi? Analoginya? Kambing, tali. Kambing dan tali ya. Masya Allah masih ingat. Kemudian yang kedua apa yang kedua? Memiliki tanggung jawab. Para pemuda memiliki dua tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab untuk masa depan, untuk anak-anak, untuk diri dan anak-anaknya. Kemudian tanggung jawab di masa kini. Ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, teman-teman sekalian, kita harus tahu dan kita harus meyakini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa tempat yang paling baik di dunia ini, tempat yang paling baik di dunia ini apa? Apa? Masjid. Tahu ya? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hurairah bahwa ahabul bilad ila Allahi al-masajid, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Dan ada lanjutannya sabda ini, tempat yang paling dibenci oleh Allah apa? Tempat yang paling dibenci oleh Allah di dunia ini apa? Pasar. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci adalah pasar.
Tapi yang terjadi hari ini bagaimana? Mana yang paling ramai? Mall atau pasar? Atau masjid? Hari ini itu masih ada ya, hari terakhir atau hari kedua terakhir Jakarta Fair, Jakarta Kemayoran Fair kalau nggak salah. PRJ. Pengunjungnya sudah lebih dari 3 juta pengunjung. Itu berapa ya? 3 juta itu orang semua loh. Lalu apa kabar masjid? Apa kabar masjid? Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita yakin dan pahami yang ketiga ini, bahwa Allah itu paling cinta tempat di muka bumi itu masjid, maka kalau kita menjadi orang yang menempati tempat yang dicintai oleh Allah, kira-kira kita akan jadi orang seperti apa? Kita juga pasti akan dicinta sama Allah. Kalau Allah sudah cinta sama kita, kalau Allah sudah cinta sama kita, lu mau apa aja dikasih. Kan gambarnya gitu. Sekarang coba kalau antum jadi anak tersayang, tercintanya orang tua antum, minta motor dikasih, minta game PS4 ya, dikasih, namanya dicinta. Atau yang ahwat dah, Ikhwan, katanya kan cinta gitu ya, minta apa aja dikasih. Apalagi Allah. Kalau Allah sudah cinta sama kita, maka kita mau jadi apa saja itu udah gampang bagi Allah, gampang payahku. Jadi kalau hari ini teman-teman sekalian, antum ke kampus masih lebih semangat daripada ke masjid, jangan harap cintanya Allah. Bekerja masih lebih semangat daripada ke masjid, jangan harap cintanya Allah. Kalau ke kantor hujan tetap ke kantor apa di rumah aja? Tetap ke kantor ya, pakai jas hujan, jalan. Ya. Ke kampus, ke sekolah, tidak masih sekolah. Ya, kan ke sekolah itu mencari ilmu, Ustaz. Iya. Tapi pada saat lulus sekolah nggak dikasih ijazah, kamu apa? Saya sekolah 3 tahun udah dapat ijazah, apa? Kamu ya? Berarti sekolah itu bukan hanya cari ilmu, pasti itu mencari ijazah. Setelah dapat ijazah biar gampang dapat kerja, kan tujuannya itu. Kalau mencari ilmu nggak sekolah juga dapat ilmu. Tapi kalau ke sekolah kadang semangat kan, ngantuk-ngantuk juga capek-capek kita tetap ke sekolah, ke masjid coba. Hari ini gimana kita ke masjid? Baru rintik-rintik sedikit, kan uzur, hujan. Ada rukhsah, ada kemurahan dari Rasulullah. Tidak wajib sholat berjamaah kalau hujan. Ya. Kalau kita tahu bahwa masjid ini, kita yakin di dalam jiwa kita nih, masjid ini tempat yang paling dicintai oleh Allah, pasti kita ingin berlama-lama di tempat yang dicintai. Tidur aja ingin di masjid. Benar. Tapi kalau kita nggak paham itu, kita malas ke masjid. Buru-buru cepat keluar dari masjid. Kayaknya panas gitu tetap pantat kita kalau duduk di masjid. Nah, ini tolong pahami, teman-teman sekalian. Sekarang gambarannya gini deh. Coba kalau ada artis yang kamu idolakan,
mengadakan temu atau konser di lapangan. Itu kan semangat ya, semangat banget datang. Malah pengen yang paling dekat. Kalau di masjid kita jadikan semangat seperti tadi itu, kita samakan dengan masjid, masya Allah. Ya. Coba deh, ya. Datang ke masjid paling awal, duduknya saf pertama, keren luar biasa. Allah pasti cinta sama kita. Kenapa? Kita mengagungkan, memuliakan apa yang dicintai oleh Allah. Jadi itu yang ketiga, pasti berubah. Jadi yang pertama tadi apa? Mindset kita akhirat. Ingat, rezeki itu sudah dijamin. Antum mau jadi apa saja, sebelum rezekinya habis, tidak akan mati. Sebelum rezeki kita habis, jatahnya akan mati. Maka kejarlah akhirat, dunia akan ikut. Beli kambing, tali pasti ikut. Beli tali kambing gak ikut. Mustahil itu. Kamu kejar dunia, akhirat gak akan ikut. Tapi kalau kejar akhirat, dunia pasti ikut. Yang kedua apa tadi? Kalau mau menemukan Islam ini jaya, maka pemudanya harus berjuang. Karena punya dua tanggung jawab. Ya. Kalau hari ini kita melihat di masjid hanya orang tua-tua saja putus, mata rantainya putus. Kita biarlah nanti saya tua dulu baru saya ke masjid. Nanti pada saat kita tua, anak-anak kita juga gak akan ada yang ke masjid. Jadi kalau mau putus mata rantainya, dari sekarang anak muda harus ke masjid. Supaya anak-anak kita juga mencintai masjid. Maka 2 generasi, nanti bahkan 3 generasi akan berkumpul di masjid. Kalau 3 generasi semua sudah mencintai masjid, makmur di dunia, ya. Allah akan datangkan keberkahan dari langit. Hujan itu akan menyuburkan tanah, bukan jadiin banjir, ya. Dan seterusnya. Dan yang ketiga tadi apa? Apa? Meyakini bahwa tempat terbaik, tempat yang paling dicintai oleh pemilik kita, oleh yang menciptakan kita adalah apa? Masjid. Jadi masjid jadikan rumah pertama kita. Ya, masjid itu jadikan rumah pertama kita. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu yang materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diingat. Apa yang saya sampaikan pun ini merupakan pengalaman, merupakan langkah yang pernah saya tempuh. Sejak kecil sudah sering ke masjid, kuliah bahkan tinggal di masjid. Saat kuliah supaya gratis jadi makmum masjid. Kemudian lulus kuliah pun tinggalnya di musola. Jadi sampai sekarang alhamdulillah dikasih tempat tinggal di pondok dekat banget dengan masjid. Kalaupun lagi malas-malas lagi futur itu dekat dengan masjid, pasti malu dengan masjid. Masya Allah. Dan kalau kita sudah cinta sama masjid, nanti Allah dekatkan juga dengan masjid pertama di dunia. Masjid pertama di dunia apa? Masjid pertama yang dibangun di dunia ini apa? Masjidil Haram. Pengen kan? Kalau balik umroh, pengen haji kan? Cintai masjid yang paling dekat dulu, nanti Allah dekatkan tuh jalannya ke masjid yang pertama. Pasti. Demikian jazakumullah khair. Mungkin ada pertanyaan atau ada sharing
Silakan satu mobil.